Selamat sore pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya adalah Dewan panggil 36 pemilik akomodasi wisata di kawasan Pantai Dingin. Pembangunan Gubernur Koster tepis rencana PHK karyawan Coca-Cola akibat kebijakan larangan AMDK. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 36 pemilik akomodasi wisata telah dipanggil Dewan untuk menindaklanjuti adanya temuan pelanggaran bangunan yang didirikan di kawasan tebing Pantai Dingin, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Dari pemanggilan ini akan dilakukan penutupan usaha untuk penegakan sanksi administrasi sebelum dilakukan pembongkaran. Dari Dewan ke pemerintah provinsi untuk segera menghentikan atau kegiatan yang sedang berlangsung dengan memasang polis lain sebagai langkah awal untuk penegakan sanksi administrasi dan penutupan usaha sebelum dilakukan pembongkaran bangunan. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bali Inyoman Budi Utama menjelaskan, sebelum menerima laporan dari masyarakat mengenai maraknya pembangunan liar di tebing curam kawasan Pantai Dingin. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi 1 bersama Satpol PP dan instansi terkait melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Selasa 6 Mei 2025. Berdasarkan hasil peninjauan ditemukan puluhan bangunan yang berdiri di kawasan tersebut. Bangunan-bangunan itu mencakup homestay, villa, restoran, bar, dan berbagai fasilitas lainnya yang berdiri di atas tebing curam. Keberadaan bangunan ilegal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kerusakan geologi di kawasan pantai mengingat posisinya berada di lereng yang rawan longsor. Selain itu telah ditemukan sejumlah bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan namun belum memiliki izin, baik itu izin bangunan, status kepemilikan hingga kejelasan lahan. Setelah mendengar tanggapan dari instansi terkait, akhirnya memberikan rekomendasi awal seperti sanksi administratif dan sanksi pembongkaran segera terhadap para pemilik akomodasi wisata Pantai Dingin Pecatu. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bali Imade Suparto memaparkan bahwa banyak pelanggaran ditemukan di lapangan. Ia menekankan bahwa pembangunan tersebut jelas-jelas melanggar tata ruang dari RT RW Kabupaten Badung maupun Provinsi Bali karena berada di kawasan rawan bencana. Bahwa diperlukan langkah tegas dalam penegakan hukum melalui pengenaan sanksi dari jenis sanksi administrasi, perdata dalam bentuk ganti rugi dan atau pemulihan keadaan sampai pada sanksi pidana yang ditujukan terhadap para pelaku dan atau yang turut serta melakukan terkait di tempat-tempat tersebut ya di kawasan Pantai Dingin. Berikutnya rekomendasi pemerintah daerah Provinsi Bali, legislatif dan eksekutif, dalam hal ini Bapak yang berkewenangan menjaga Perda dan Perkada, yaitu Bapak Satpol PP atau lembaga Satpol PP untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan yang terdapat dan atau sedang berlangsung di kawasan sepanjang Pantai Dingin dengan memasang garis PP lain sebagai langkah awal penegakan sanksi administrasi, melakukan penutupan usaha dan atau tindakan lain termasuk pengosongan dari segala penghuni sebelum dilakukan pembongkaran sebagai langkah lanjutan penetapan sanksi administrasi tersebut yang saya bacakan dalam rekomendasi poin pertama. Rekomendasi ini segera ditindaklanjuti ke pemerintah Provinsi Bali untuk segera dilakukan eksekusi bersama dan segera dilakukan penutupan usaha untuk penegakan sanksi administrasi sebelum dilakukan pembongkaran. Bunga Widrayani, Bali TV.
Maraknya pembangunan di kawasan sempadan pantai di Bali kembali menjadi sorotan. Puluhan bangunan berupa villa, restoran, homestay hingga hotel yang berdiri di sepanjang garis pantai diduga kuat melanggar aturan tata ruang, bahkan menggunakan tanah negara tanpa izin resmi. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius akan kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Bali. Pembangunan akomodasi pariwisata di sempadan pantai di Bali mulai marak dan banyak yang terindikasi ilegal. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bali, Made Suparto menegaskan bahwa penindakan atas pelanggaran ini tidak boleh bersifat tebang pilih. Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan adil. Pantai Bingin dijadikan contoh konkret dari banyaknya pelanggaran yang terjadi. Namun pendekatannya akan diperluas untuk menyisir seluruh wilayah Bali guna memastikan seluruh pembangunan sejalan dengan aturan yang berlaku. Pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang seperti mendirikan bangunan di sempadan pantai, di atas tebing, di jurang maupun melampaui batas tinggi bangunan yang diperbolehkan dianggap bertentangan dengan semangat pelestarian lingkungan sebagaimana tercantum dalam visi Nangun Satkati Loko Bali serta haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Suparto menegaskan bahwa berbagai regulasi baik dalam bentuk peraturan daerah maupun surat edaran telah secara jelas mengatur perlindungan kawasan hulu dan zona sempadan pantai. Jika pelanggaran ini terus dibiarkan, maka kerusakan lingkungan Bali akan menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi mendatang. Langkah-langkahnya tidak ada disparitas, tidak ada tebang pilih. Ini sebagai yang sudah teman-teman tadi Komisi 1 sampaikan, ini sebagai sebagai contoh saja dulu Pak. Sepanjang Pantai Bingin ada sekian puluh hotel, bangunan, villa, homestay, restoran dan juga set up itu sebagai contoh. Nanti kita akan sisir Pak seluruh Bali karena ini kan konsepnya Pak Gubernur Nangun Satkati Loko Bali 100 tahun Bali haluan ke depan, dan kemudian ada perda-perda lain, ada surat edaran lainnya, semua berbicara hulu Pak. Berbicara hulu artinya menjaga tata ruang kita, menjaga jangan membangun di tebing, jangan membangun di jurang, jangan melampaui tinggi bangunan, jangan reklamasi, jangan juga membangun sempadan pantai. Ya ini kalau kita biarkan ke depan rusak Bali ini Pak. Hancur. Apa yang kita bisa berikan kepada kita punya generasi ke depan, anak cucu kita. Maka itu dari ini mengawali, makanya teman-teman berumat tadi itu sebagai pelopor kita nih Pak. Ujung tombak loh, karena mengawal konsep-konsep hulu yang dibuat Pak Gubernur. Melalui langkah tegas diharapkan tercipta efek jera dan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga tata ruang dan kelestarian lingkungan. Tidak hanya demi citra pariwisata yang berkelanjutan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warisan yang akan ditinggalkan bagi anak cucu kelak. Supardiana, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali melakukan MOU atau Nota Kesepahaman dengan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta dalam mewujudkan kereta bawah tanah atau subway di Provinsi Bali. Kerjasama ini tidak hanya antar dua pemerintah, namun juga membutuhkan investor. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali kedatangan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Kehadiran Wagub DKI Jakarta di Bali dalam rangka mengikuti Bali Beyond Travel Fair BBTF 2025 yang bertempat di Nusa Dua Bali. Tahun depan juga dilaksanakan acara yang sama di DKI Jakarta. Selain itu, kehadiran pemeran Sidol anak sekolahan ini adalah untuk mendiskusikan dan mengkaji kerjasama antar pemerintah DKI Jakarta dengan Provinsi Bali agar bisa diwujudkan secara konkret dalam beberapa tahun ke depan. Beberapa kerjasama antara pemerintah DKI Jakarta dan Provinsi Bali sedang didiskusikan, dikaji untuk bisa diwujudkan secara konkret dalam beberapa tahun ke depan ini. Karena DKI sudah punya pengalaman bekerjasama dengan para dengan pihak lain, kami tadi dengan Pak Wagub supaya berbagi pengalaman dalam merancang desain untuk mematangkan kembali, masih mencarikan investornya, skema pembiayaan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa MOU perencanaan Bali untuk membangun infrastruktur MRT,
Pria yang akrab disapa Bang Dul ini menambahkan pihaknya mendapat tugas dari Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan dukungan penuh terhadap langkah progres Provinsi Bali dalam mengembangkan sistem perkeretaapian modern yang berkelanjutan. Pemerintah DKI Jakarta menawarkan kerjasama teknis melalui MRT Jakarta, bahkan DKI Jakarta telah memiliki pengalaman dalam membangun dan mengelola sistem MRT. Diharapkan melalui MOU ini, MRT di Bali bisa diwujudkan, namun MRT itu dibangun dengan jangka yang sangat panjang. Terlebih saat ini, DKI Jakarta sedang melanjutkan pembangunan MRT dari HI sampai ke Ancol, ke Kota Tua dengan panjang sekitar 25 km, membutuhkan waktu sampai 2029. Apalagi Bali memiliki spesifikasi dalam kekayaan adat dan budaya sehingga tidak bisa dilakukan pembangunan konsep atas. Meski demikian, kemungkinan dapat disiasati dengan pembangunan di bawah tanah, namun membutuhkan biaya yang lebih besar. Hari ini kita melanjutkan MOU tentang perencanaan Bali membangun infrastruktur MRT. Teman-teman sekalian, saya mendapat tugas dari Gubernur Jakarta untuk memberikan dukungan penuh terhadap langkah progres Provinsi Bali dalam mengembangkan sistem perkeretaapian modern yang berkelanjutan. Kami menawarkan kerjasama teknis melalui MRT Jakarta yang telah kita miliki. Kemudian sudah mempunyai pengalaman membangun dan mengelola sistem MRT. Kemudian kapabilitas dalam aspek perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pengelolaan keuangan proyek transportasi berbasis rel. Jadi artinya baru saja MOU itu dilaksanakan. Tentu saja MOU ini mudah-mudahan bisa diwujudkan. Namun tentu saja teman-teman, MRT itu dibangun dalam jangka yang sangat panjang. Kami sedang melanjutkan pembangunan MRT di Jakarta dari mulai HI sampai ke Ancol atau ke Kota Tua, itu kira-kira 25 km, membutuhkan waktu sampai 2029 selesai. Jadi bisa dibayangkan membuat jalur ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi spesifik Bali, tentu dengan kekayaan dan kekuatan adatnya, ada bagian-bagian yang tidak bisa dilakukan. Artinya mungkin kita tidak melalui konsep atas, tapi semua bawah. Nah, kalau bawah ini tentu pekerjaannya jauh lebih panjang dan biayanya jauh lebih besar. Nah, jadi tapi mudah-mudahan kita bisa cari jalan bagaimana MRT di Bali ini bisa terwujud. MRT ini investasi besar. Tentu Bali tidak akan bisa sendiri. Artinya disitulah Jakarta bisa membantu. Tapi apakah Jakarta dengan Bali cukup? Belum tentu. Artinya kita harus mencari investor lagi. Cuman sebagai bridging itu diperlukan anggaran, perencanaan, bikin desain. Artinya ini tim ini harus kerja serius. Barangkali MRT itu menyiapkan ini berapa tahun Pak Dilo? Sebelum jadi, hampir 2 tahun lebih saya dengar ya. Jadi perencanaannya 2 tahun Pak. Nah, jadi untuk perencanaan kan maaf itu memerlukan juga anggaran. Mungkin di sini Bali harus mulai menurunkan APBD-nya untuk perencanaan itu. Jakarta juga bisa. Itulah singkat. Selain MOU, pemerintah DKI Jakarta juga mengundang Gubernur Bali untuk hadir dalam rangka rapat kerja nasional yang bertempat di Jakarta akan berlangsung pada 17 Juni 2025 dalam rangka MPU Mitra Praja Utama. Mengingat selama ini sudah ada 10 provinsi yang bekerjasama dalam MPU. Di dalamnya mencakup ketahanan pangan, pariwisata, kebudayaan, dan lainnya. Indrawan, Bali TV. Gubernur Koster tepis rencana PHK karyawan Coca-Cola akibat kebijakan larangan AMDK. Kami segera kembali dengan laporannya sesaat lagi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Semangat mengkuli kota Paris adot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, menyikapi isu penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja PHK karyawan di pabrik Coca-Cola di Desa Werdi Buana, Kecamatan Mengui Badung, Gubernur Bali Wayan Koster memilih untuk tidak terlalu memberi perhatian lebih dan menepis hal itu akibat larangan penggunaan air minum dalam kemasan atau AMDK. Gubernur Wayan Koster saat ditemui di rumah jabatannya Jaya Sabah Denpasar Jumat 12 Juni 2025 mengatakan isu PHK merupakan bagian dari dinamika internal perusahaan dan tidak berkaitan langsung dengan kebijakan larangan AMDK. Nomor sesaat untuk jogging Pak, PHK di Bali ini kan juga cukup tinggi Pak. PHK di mana? Itu di Coca-Cola. Coca-Cola kan karena bisnisnya sudah nggak bisa hidup, mau apa? Ada hubungannya soal AMDK juga nggak Pak? Nggak ada. Itu kan minumannya bukan air mineral. Yang plastik itu Pak? Bukan. Di bawah 1 liter loh Pak? Ya, itu salah satu. Yang apa? Bikin aja bisnis yang baru. Indrawan, Bali TV. Dewasa ini penggunaan atap ilalang untuk rumah tangga masih sedikit warga yang menggunakannya. Namun permintaan untuk pembangunan akomodasi wisata seperti villa, restoran, penginapan, dan hotel atap ilalang menjadi tren selain atap, genteng, dan beton. Keadaan ini menjadi berkah bagi penjual atap ilalang di Bali. Dari hasil pantauan penjualan atap ilalang di Desa Sibangkaje, Dina menuturkan bahwa telah memulai usahanya sejak 3 tahun lalu. Permintaan atap ilalang saat ini masih tinggi, terutama dari pemilik villa, restoran, penginapan, dan hotel. Selain untuk pembangunan akomodasi wisata baru, permintaan atap ilalang juga untuk perbaikan atap yang telah rusak dan menggantinya dengan yang baru. Diakui atap ilalang ini mempunyai kelemahan hanya mampu bertahan 10-15 tahun, tergantung kualitasnya. Satu atap ilalang dengan panjang 2,7 meter ini ia bersama suami dan saudaranya mampu membuat sampai 100 biji atap per hari. Pendapatan bersih yang ia dapat yaitu 5 juta rupiah per bulannya. Berarti kalau sehari bisa dapat sampai 100? Bisa kalau dapat 2 orang. Ibu, berapa Bu dalam sebulan ini berapa Bu bisa dapat pendapatan bersih dengan ini Bu? Kalau pendapatan bersih 1 bulan paling banyak 20 juta, tapi udah sama potong ongkos karyawan juga. Kalau bersih dah 5 juta ada. 5 juta. Mengenai bahan baku, atap ilalang tidak menghadapi kendala. Baik dari ilalang, bambu, dan talinya semua bisa dapat di daerah Bali. Winate, Bali TV. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menginstruksikan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk segera mendata UMKM yang berpotensi mendapat izin usaha pertambangan. Instruksi tersebut disampaikan Menteri ESDM seiring dengan hampir rampungnya peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dalam sambutannya dalam kegiatan peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di kantor Kementerian UMKM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menginstruksikan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk segera mendata UMKM yang berpotensi mendapat izin usaha pertambangan. Instruksi tersebut disampaikan Menteri SDM seiring dengan hampir rampungnya peraturan turunan
dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang pertambangan mineral dan batubara. Nantinya menurut Menteri SDM, UKM-UKM yang telah hadir itu akan diprioritaskan untuk mengelola IUP. Selain itu, ia juga meminta agar penerima IUP merupakan UMKM yang profesional dan tidak menarik kredit dalam menjalankan usahanya. Muliakan atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo, kami rubah itu Undang-Undang Minerba. Yang dulunya tambang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang atau hanya orang-orang hebat. Begitu undang-undang saya rubah dan sudah selesai atas arahan Pak Presiden, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang. Itu caranya. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan, jangan perubahan kecil-kecil. Kalau urusan kecil-kecil itu di HIPMI sudah hatam itu. Jadi kita harus melakukan perubahan-perubahan, lompatan-lompatan yang luar biasa. Dan instrumen untuk bagaimana melakukan perubahan itu ada pada menteri-menteri teknis yang mengelolanya. Ditemui terpisah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan sinkronisasi terkait aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, yakni dalam bentuk peraturan pemerintah. Dari Jakarta, Julius Suwarto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi biaya kuliah kedokteran swasta lebih mahal dibandingkan negeri. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Nadi seru bilang wai Gari semangat meguli Kota Paris Adot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, biaya kuliah kedokteran di swasta sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kuliah kedokteran di universitas negeri. Hal ini disebabkan sebagian biaya yang dikeluarkan universitas negeri ditanggung pemerintah, sedangkan pembelajaran di Fakultas Kedokteran swasta seutuhnya disiapkan pihak universitas dan Fakultas. Demikian diungkapkan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati Ketut Swastika di Denpasar. Menurut Dekan Fakultas Kedokteran Unmas Ketut Swastika, pembelajaran kuliah kedokteran swasta memang sedikit lebih mahal karena tidak ditanggung pemerintah. Di samping itu, kuliah kedokteran membutuhkan banyak praktikum, rentang waktu yang lama dan kompensasi pasien praktek. Pihaknya juga harus memperhatikan komponen pendukung fasilitas dan kurikulum, kualifikasi dosen dan merekrut guru besar yang sudah pensiun di UNUD guna memberikan pembelajaran di FK Unmas. Ya, betul sekali. Memang sesungguhnya kalau kita mau hitung-hitungan dana proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran itu memang mahal. Tapi sesungguhnya sebagian dari kalau negeri, sebagian dari
dana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran itu dibantu oleh pemerintah, maka kalau di swasta seutuhnya harus disiapkan oleh universitas atau fakultas. Jadi oleh karena demikian memang menjadi relatif lebih mahal ya pembiayaannya atau uang yang harus dikeluarkan oleh para mahasiswa kalau mau bersekolah di fakultas kedokteran di swasta. Ada target akreditasi baik sekali kapan kira-kira Pak? Karena fakultas kedokteran Mahasaraswati ini relatif baru, jadi karena dengan segala keterbatasannya ini baru saja terakreditasi baik. Tentu kami berharap pada saat sudah ada lulusan nanti, karena ini baru semester 4, mungkin lagi 4 tahun lagi baru meluluskan, nanti di sana kita paling tidak terakreditasi sangat baik, bahkan kalau bisa sudah bisa lulus. Terkait mencapai target akreditasi baik sekali atau unggul, Swastika berharap dalam waktu 4 tahun ke depan, fakultas yang dipimpinnya bisa mencapai akreditasi unggul. Agus Sudiatmika, Bali TV. Pemirsa, Tebe menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan sampah berbasis sumber, khususnya sampah organik. Tak hanya di lingkungan rumah tangga atau perkantoran, Tebe modern kini juga telah diterapkan di lingkungan sekolah. Kehadiran Tebe modern untuk penanganan sampah organik dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi pupuk, serta mengedukasi siswa untuk memilih sampah secara mandiri. Di tengah semakin meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan termasuk di lingkungan sekolah, dibutuhkan solusi yang tidak hanya praktis tetapi juga menjadi salah satu pendekatan yang efektif dan bernilai edukatif. Salah satu program yang tengah gencar dilaksanakan dalam upaya penanganan sampah yakni dengan pembuatan lubang biopori dengan konsep Tebe modern. Konsep ini bukan hanya menjadi metode pengolahan sampah organik yang ramah lingkungan di sekolah, tapi juga dapat mengedukasi siswa dalam melaksanakan pemilahan sampah berbasis sumber. Sesuai arahan, kami sudah memiliki Tebe modern di mana penggunaannya itu selain untuk menyimpan sampah yang organik yang nantinya bisa diolah menjadi pupuk, di atasnya kami tutup sehingga bisa dipergunakan sebagai tempat untuk duduk. Sampah itu ada berada di bawahnya untuk sampah yang khusus organik. Nanti ada cairan yang kita gunakan juga untuk membantu mempercepat proses pembusukan. Setelah melalui proses pembusukan itu akan digunakan sebagai pupuk. Namun saat ini memang karena belum lama sehingga saat ini sampahnya masih dalam proses pembusukan. Tapi kedepannya sampah yang sudah melalui proses pembusukan akan kita pergunakan untuk pupuk. Khususnya kita punya ketapang ketahanan pangan. Jadi ada beberapa tanaman yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari. Jadi nanti akan dialokasikan ke sana. Melalui pengolahan sampah berbasis sumber dengan pendekatan Tebe modern, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar dalam arti sempit, tapi juga sebagai ruang praktek nyata bagi pendidikan karakter, serta mengedukasi siswa dalam pemilahan sampah berbasis sumber untuk kebersihan dan keasrian lingkungan. Sukma, Bali TV. Pihak Istana buka suara soal surat edaran Kementerian Kesehatan yang isinya imbauan untuk peningkatan kewaspadaan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim surat edaran tersebut dikeluarkan untuk mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi penularan tinggi. Istana buka suara soal surat edaran Kementerian Kesehatan yang isinya imbauan untuk peningkatan kewaspadaan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Surat tersebut menyoroti peningkatan atau tingginya angka positif pada sejumlah negara tetangga. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim surat edaran tersebut dikeluarkan untuk mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan agar tak terjadi penularan tinggi. Meskipun begitu, pemerintah menerima informasi pertumbuhan angka positif di Indonesia. Akan tetapi ia mengklaim angka tersebut masih sangat rendah dibandingkan yang terjadi di sejumlah negara sahabat. Kesehatan mengeluarkan edaran untuk seluruh dinas kesehatan yang ada di Indonesia. Ini bentuk kewaspadaan. Karena kita sadar di beberapa negara tetangga ada peningkatan kasus COVID lagi.
di negara kita juga ditemukan beberapa kasus positif. Yang tertinggi mungkin minggu ke-19 kemarin 3,68% positivity rate-nya. Jadi kalau dari 100 orang diuji spesimennya, ada 3,68 atau hampir 4 orang yang terindikasi positif. Ini bentuk kewaspadaan, ya. Jadi mungkin bisa mengingatkan kita kembali ke protokol hidup sehat yang pernah kita jalankan beberapa waktu lalu, tahun 2020 sampai tahun 2022, 2023, misalnya kembali membiasakan mencuci tangan, ya, membiasakan diri kalau badan gak enak atau flu, kemudian menggunakan masker supaya tidak menulari orang lain. Belum tentu itu COVID, tapi ini lebih bentuk kewaspadaan. Dan membiasakan diri lagi kalau ada gejala-gejala gak enak badan, pusing, flu, sakit tenggorokan, periksakan diri ke dokter supaya nanti kita bisa deteksi bagaimana penyebarannya yang ada di negara kita. Bagaimanapun kalau sudah ada di negara tetangga peningkatan kasus, kita kan juga harus mulai waspada. Walaupun hari ini kita ngelihat semua masih berjalan baik. Hasan Nasbi mengimbau agar masyarakat kembali menerapkan protokol hidup sehat sebagaimana yang sempat dilakukan pada masa pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pangdam 9 Udayana kunjungi pilot project ketahanan Pangdam Kodim 1609 Buleleng. Kami sudah kembali dengan laporannya sesaat lagi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Nadi sebilang wai Gani semangat meguli Kota Paris Atot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto mengunjungi Kerambe Tancap Laut di Desa Patas, Kecamatan Grogak, Buleleng. Kerambe Tancap Laut ini merupakan pilot proyek ketahanan pangan Kodim 1609 Buleleng yang bekerja sama dengan pihak swasta. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Buleleng, Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Pik Budiakto dan rombongan mengunjungi salah satu pilot proyek ketahanan pangan Kodim 1609 Buleleng, yakni budidaya ikan bandeng di dalam Keramba Tancap Laut di Desa Patas, Kecamatan Grogak, Buleleng. Pangdam 9 Udayana dan rombongan juga meninjau kolam induk ikan bandeng yang berada di dekat pantai Desa Patas dan memberi pakan indukan ikan bandeng. Selanjutnya Pangdam beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke area golf Bali Mandara. Yaseri Yuli, Bali TV. Presiden Prabowo menegaskan keputusan pemerintah menaikkan gaji hakim bukan untuk memanjakan, melainkan sebagai bentuk penghargaan negara atas tugas berat yang diemban pada para hakim dalam menegakkan keadilan. Prabowo pun berjanji di bawah kepemimpinannya, hukum di Indonesia akan ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.
mencapai 280%. Pemerintah telah mengumumkan dan menetapkan kenaikan gaji para hakim dengan tingkat kenaikan yang bervariasi. Adapun kenaikan tertinggi mencapai 280% yang diberikan pada hakim dengan golongan terendah atau paling junior. Kenaikan gaji hakim ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara pengukuhan Hakim Agung di Jakarta pada Kamis 12 Juni 2025. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim bukan untuk memanjakan, melainkan sebagai bentuk penghargaan negara atas tugas berat yang diemban para hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini. Prabowo menyebut lebih baik uang negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim daripada dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo pun kembali mengingatkan bahwa dirinya tak akan mentolerir siapapun yang melakukan pelanggaran hukum termasuk para koruptor. Ia yakin dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, serta kerjasama 3 lembaga yang baik, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Indonesia akan menjadi negara yang maju, kuat, dan disegani oleh dunia. Hari ini, Presiden Prabowo Subianto ambil keputusan naik yang paling junior 280%. Dan itu tidak memanjakan. Itu tidak memanjakan. Daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk yang nggak jelas itu. Berkali-kali saya kasih peringatan ya. Tapi mungkin orang Indonesia tuh kalau dikasih peringatan tuh masih nggak mempan. Tapi sebentar lagi dengan hakim-hakim yang kuat kita tegakkan hukum. Tegakkan hukum. Siapapun melanggar hukum, siapa mau bikin macam-macam, patuhi hukum untuk kepentingan kita semua. Untuk kepentingan kita semua. Saya menjaga supaya orang tidak dipermalukan, tapi saya lihat banyak sekali mereka dikasih tanggung jawab oleh negara, menipu negara, bohong kepada atasan, mencuri uang rakyat, menganggap seenaknya. Tapi jangan khawatir, dengan yudikatif yang kuat, dengan penegak hukum yang kuat, saya percaya polisi akan bekerja dengan sebaik-baiknya. TNI mendukung, kejaksaan, semua bekerja. Kita akan tertibkan negara ini. Kita akan bikin Indonesia berhasil karena sistem hukumnya yang baik. Yang lain normatif, menjaga marwah, profesionalisme, bla bla bla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juni Suhardiran Ketusmadian melaporkan. Pertunjukan drama tari tradisional Bali yakni tari kecak seringkali digelar di beberapa daerah di Bali, khususnya di daerah Gianyar. Tari ini menjadi pertunjukan yang banyak digemari oleh wisatawan lokal dan mancanegara, di mana suara cak dari penari dijadikan sebagai musik pengiring. Pertunjukan tari kecak biasanya dilakukan pada malam hari dan melibatkan banyak penari laki-laki. Tari ini berakar dari ritual kuno yang disebut sangyang yang bertujuan mengusir roh jahat. Penari kecak melibatkan banyak penari laki-laki yang duduk melingkar dan menyerukan suara cak secara berulang-ulang.
Tari kecak biasanya menceritakan kisah Ramayana, terutama pada bagian penculikan Dewi Sita oleh Rahwana dan upaya penyelamatan oleh Rama dengan bantuan Hanuman. Di samping sebagai pelestarian seni budaya Bali, tari kecak juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan sesuai tujuan ekonomi kreatif. Digelarnya tari kecak di beberapa daerah di Bali telah mendorong kunjungan wisatawan ke Bali yang secara tidak langsung memberikan manfaat besar bagi kehidupan seniman tari di Bali. Dewi Suwarini, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan bebayuhan Wrespati Kalpe, ruatan spiritual demi kesucian dan keselamatan. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Pemirsa, sebuah upacara sakral bertajuk Bebayuhan Wrespati Kalpe dilaksanakan di Geria Giri Sari Uma Nginjung, Desa Angantake, Kabupaten Badung. Prosesi ini maksud kami merupakan bagian dari tradisi spiritual masyarakat Hindu Bali untuk meruat, melik atau membersihkan unsur-unsur sukerta atau ketidakseimbangan spiritual yang mungkin melekat pada bayi sejak dalam kandungan hingga saat kelahiran. Upacara ini menjadi penanda penting dalam perjalanan hidup spiritual seorang anak. Secara etimologis, istilah bebayuhan berasal dari kata bayuh atau bayah yang berarti membayar atau melunasi. Dalam konteks ini, mebayuh dimaknai sebagai upaya pelunasan hutang spiritual terhadap 4 saudara gaib yang menyertai proses kelahiran, yakni getih atau darah, lamas atau tali pusar, yehnyom atau air ketuban, dan ari-ari atau plasenta yang dikenal sebagai caturpat atau kandepat. Dalam prosesi ini, upacara dilakukan untuk menetralkan potensi energi negatif atau kondisi menyimpang yang disebut sukerte, seperti kembar buncing atau kembar beda jenis kelamin, apit pancoran atau lahir di antara 2 saudara sejenis, atau keberadaan tahi lalat di tempat yang dianggap tidak wajar. Bahkan dalam ilmu pedalangan atau pengetahuan tradisional Bali, terdapat puluhan jenis sukerte yang dianggap perlu diruat melalui upacara ini. Salah satu bentuk khusus yang dilakukan dalam kesempatan ini adalah bebayuh oton Wrespati Kalpe yang dilangsungkan pada hari lahir. Bebayuhan Wrespati Kalpe juga dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan dari sifat-sifat buruk atau sadrupa dan penyegaran energi positif dalam diri anak. Apapun utang-utang itu harus dibayar. Dan nanti kita juga akan mengenal
tidak umum kita kenal ialah bayuh karakter, yaitu dari informasi Ida Betara Lebar, Ida Resi Sempidi menyebutkan beliau mengkategorikan ada 2 jenis bayuh untuk bayi, yaitu bayuh fisik dan bayuh karakter. Kalau bayuh fisik lebih cenderung kepada hari lahir sang bayi, sedangkan bayuh karakter yaitu mencari hari pusat atau ketika pisahnya tali pusar yang masih nyangkut di anak. Nah, hari itulah yang diidentikan dengan bayuh karakter itu. Makanya dari sana akan muncul karakter seorang anak ini tergantung hari kapan tali pusar itu lepas dari cabang bayi itu. Lebih lanjut, Ranuaro menjelaskan, menurut panutan Ida Betara Lebar, Ida Resi Sempidi, terdapat 2 jenis bayuh yang sebaiknya dilaksanakan bagi seorang bayi, yakni bayuh fisik yang berkaitan erat dengan hari kelahiran dan bayuh karakter yang merujuk pada kepus pungset, yaitu saat tali pusar bayi lepas. Hari tersebut diyakini sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak di masa depan. Upacara bebayuhan Bresepati Kalpe tidak hanya memiliki makna spiritual bagi keluarga yang melaksanakannya, namun juga menjadi bentuk pelestarian budaya dan spiritual Hindu Bali. Dalam keyakinan masyarakat, setiap bentuk hutang spiritual yang telah dilunasi akan membuka jalan bagi sang anak untuk tumbuh secara seimbang, baik secara fisik maupun rohani, serta terhindar dari berbagai bentuk gangguan di masa depannya. Dengan dilaksanakannya upacara ini, diharapkan sang anak akan menjalani kehidupan penuh berkah, keselamatan, dan keharmonisan. Lebih dari itu, ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Bali akan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual sejak awal kehidupan. Hendra, Bali TV. Yayasan Widya Mandala yang bekerja sama dengan Yayasan Widya Kertajaya Tangerang terus membangkitkan umat Hindu Jawa. Kali ini program 1000 Candi menggelar kegiatan upacara Murwa Candika di Pura Luhur Resi Markandea, lereng Gunung Raung, Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai bentuk penghormatan dan eling terhadap leluhur bagi umat Hindu Jawa. Yayasan Widya Mandala yang bekerjasama dengan Yayasan Widya Kertajaya Tangerang terus membangkitkan umat Hindu Jawa. Kali ini program 1000 Candi menggelar kegiatan upacara Murwa Candika di Pura Luhur Resi Markandea Candika Mulian yang dibangun pada tahun 1994 oleh Pinandita Romo Jati yang berlokasi di lereng Gunung Raung, Dusun Sidomulyo, Desa Jambawengi, Kecamatan Sempu, serta juga diikuti dengan melaspas 27 candi yang dipuput oleh Romo Resi Hasto Darmo Ekatlaba. Salah satu penanggung jawab program 1000 Candi, Sutio, mengatakan bahwa kegiatan upacara tersebut bertujuan sebagai bentuk penghormatan dan eling terhadap leluhur bagi umat Hindu Jawa. Hari ini adalah Murwa Candika, tapi di dalam upacara ini ada juga upacara untuk melaspas Pura Luhur Resi Markandea, di mana pura ini digagas dan diawali serta dibangun oleh mendiang Romo Mami. Kami di program 1000 Candi Nusantara seperti mendapatkan anugerah bisa meneruskan apa yang beliau lakukan di tahap pembangunan, dan kali ini kami adalah melakukan upacara melaspas. Tujuan upacara Murwa Candika adalah ini adalah sama dengan melaspas ya, tapi menggunakan istilah bahasa Jawa. Intinya adalah menyucikan candi yang sudah terbangun supaya leluhur juga bisa menggunakan, kemudian artinya untuk melinggikan beliau, kemudian umat yang menerima bisa memfungsikan candinya untuk melakukan penghormatan sekaligus pemujaan sekaligus nantinya meneruskan ajaran-ajaran leluhur Jawa khususnya karena candi-candi. Sementara itu Ketua Panitia Program 1000 Candi Iketut Jono mengatakan ke depan akan diadakannya kegiatan entas-entas dan peresmian rumah produksi 1000 candi di Lampung pada beberapa bulan ke depan. Peresmian program rumah produksi program 1000 Candi Nusantara. Khas Tenggara sampai saat ini sudah per 1 Juni 2025 577 candi yang sudah terpasang. Kalau hitung sama sekarang Jawa Tengah dan Lampung, mudah-mudahan di bulan September
sudah terbangun 600 lebih di seluruh Nusantara. Kami harapkan bagi Bapak Ibu yang saat ini proposalnya atau permohonan sudah masuk ke kami sebanyak 339, mohon kesabarannya. Kami tetap proses dan kami akan lakukan sesuai dengan permohonan. Yakin, karena dari Banyuwangi, Jawa Timur, Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.